Jadinya jika seorang dosen yang mati secara tragis tetapi dia tidak menyadari akan kematiannya dan arwahnya masih terus mengajar serta melanjutkan proyek penelitian di kampusnya. Seketika semua penghuni di kampus itu menjadi gempar. Arwah dosen itu semakin marah dan dendam kepada orang-orang yang mengganggu proyek penelitiannya. Arwah dosen itu mulai mengganggu dan menakut-nakuti mahasiswa dan dosen lainnya. Dosen Gaib adalah cerita horor yang mengisahkan tentang Pak Rudi, seorang dosen yang mati secara tragis dalam sebuah kecelakaan mobil saat sedang mengejar deadline penelitiannya. Arwah Pak Rudi tidak menyadari bahwa ia sudah mati sehingga ia terus mengajar di kampusnya seperti biasa serta melanjutkan deadline penelitiannya yang belum selesai. Mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti kelas Pak Rudi juga tidak menyadari bahwa mereka sedang belajar dengan arwah seorang dosen. Mereka hanya merasakan ada sesuatu yang aneh dengan Pak Rudi, seperti suaranya yang serak, kulitnya yang pucat, dan matanya yang sayu. Suatu hari, ada seekor anjing bernama Chico yang menjadi anjing penjaga kampus. Chico memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Chico menyadari bahwa Pak Rudi adalah arwah yang gentayangan dan mulai mengikuti gerak-geriknya. Chico mengetahui bahwa Pak Rudi mati karena penasaran dengan proyek penelitiannya yang belum selesai. Chico berusaha untuk membantu Pak Rudi agar bisa tenang dan kembali ke alam yang baik. Namun, hal ini tidak mudah karena Pak Rudi sangat keras kepala dan tidak mau mendengarkan Chico. Pak Rudi juga mulai menunjukkan sisi gelapnya yang marah dan dendam kepada orang-orang yang dianggapnya menghalangi penelitiannya. Pak Rudi mulai mengganggu dan menakut-nakuti mahasiswa-mahasiswa yang tidak serius belajar atau yang berani menentangnya. Pak Rudi juga mulai mengincar dosen-dosen lain yang bersaing dengannya dalam bidang penelitian. Chico mencoba berjuang untuk menyelamatkan seluruh penghuni kampus dari teror arwah Pak Rudi. Chico mencari cara untuk membuat Pak Rudi menyadari bahwa ia sudah mati dan harus melepaskan segala hal yang membuatnya terikat di dunia. Apakah mahasiswa dan dosen di kampus itu bisa selamat dari teror ancaman arwah dosen gaib tersebut? Apakah arwah dosen gaib itu bisa menerima kenyataan bahwa ia sudah meninggal serta menghentikan proyek penelitiannya semasa dia hidup? Apakah anjing itu berhasil menyadarkan arwah dosen gaib itu sehingga dia bisa berpulang ke alam baik dengan tenang? Dengarkan cerita ini sampai selesai atau arwah dosen gaib itu yang akan mengejarmu. Pak Rudi adalah seorang dosen muda yang berprestasi di bidang fisika. Ia sangat berdedikasi dengan pekerjaannya sebagai peneliti dan pengajar. Ia selalu mengejar deadline penelitiannya yang sangat ketat dan menuntut. Ia juga selalu mengajar dengan penuh semangat dan antusiasme. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk kampusnya dan mahasiswanya. Suatu hari, Pak Rudi mendapat kabar bahwa ia harus mengirimkan laporan penelitiannya secepat mungkin ke lembaga yang mensponsori proyeknya. Jika tidak, maka dana penelitiannya akan dicabut dan reputasinya akan tercoreng. Pak Rudi merasa panik dan bingung. Ia belum menyelesaikan penelitiannya yang sangat penting dan rumit. Ia masih harus melakukan beberapa percobaan dan analisis data. Ia tidak punya banyak waktu. Pak Rudi memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang berada di luar kota. Ia berpikir bahwa ia bisa bekerja lebih tenang dan fokus di sana. Ia mengambil mobilnya dan langsung melaju dengan cepat. Ia tidak peduli dengan lalu lintas atau rambu-rambu.
Ia hanya ingin segera sampai di rumah dan menyelesaikan penelitiannya. Namun, nasib tidak berpihak pada Pak Rudi ketika ia sedang melintasi sebuah jembatan. Ia tidak menyadari bahwa ada sebuah truk besar yang melaju dari arah berlawanan. Truk itu kehilangan kendali dan menabrak pembatas jembatan. Truk itu terguling dan menimpa mobil Pak Rudi. Mobil Pak Rudi hancur berkeping-keping. Pak Rudi pun tewas seketika. Arwah Pak Rudi tidak menyadari bahwa ia sudah mati. Ia merasa seperti baru saja tertidur sebentar dan bangun lagi. Ia melihat sekelilingnya dan mendapati dirinya berada di kampusnya. Ia bingung. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di sana. Ia juga tidak ingat apa yang terjadi dengan mobilnya dan penelitiannya. Arwah Pak Rudi berjalan menuju ruangannya. Ia melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 7. Ia terkejut. Ia ingat bahwa hari ini ia harus mengajar kelas pagi. Ia buru-buru mengambil tasnya dan buku-bukunya. Ia lalu berlari menuju ruang kelas. Arwah Pak Rudi masuk ke ruang kelas dan melihat mahasiswa-mahasiswanya sudah duduk di kursi-kursi mereka. Ia tersenyum dan menyapa mereka. "Selamat pagi, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Siap-siap ya. Materinya cukup sulit." Mahasiswa-mahasiswa itu membalas sapaan Pak Rudi dengan suara yang hambar. Mereka tidak menunjukkan minat atau antusiasme. Mereka hanya menatap Pak Rudi dengan tatapan kosong. Mereka merasakan ada sesuatu yang aneh dengan Pak Rudi. Suaranya terdengar serak dan lemah. Kulitnya tampak pucat dan kering. Matanya terlihat sayu dan berkantung. Arwah Pak Rudi tidak menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya. Ia mengira bahwa mahasiswa-mahasiswanya sedang mengantuk atau bosan. Ia tidak peduli. Ia tetap mengajar dengan semangat dan berusaha menjelaskan materi dengan jelas. Ia juga memberikan beberapa soal dan contoh untuk menguji pemahaman mereka. Arwah Pak Rudi tidak tahu bahwa mahasiswa-mahasiswanya tidak bisa mendengar atau melihat apa yang ia katakan atau tulis. Mereka hanya bisa merasakan kehadiran Pak Rudi yang dingin dan menakutkan. Mereka tidak bisa berkomunikasi dengan Pak Rudi. Mereka tidak bisa bertanya atau menjawab. Mereka hanya bisa diam dan menunggu kelas selesai. Chico adalah seekor anjing yang menjadi anjing penjaga kampus. Ia adalah anjing yang cerdas dan setia. Ia selalu menjaga kampus dari gangguan atau bahaya. Ia juga suka bermain dan bersahabat dengan mahasiswa-mahasiswa yang baik hati. Ia adalah anjing yang disayang oleh semua orang. Chico memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh anjing lain. Ia bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Ia bisa melihat, mendengar, dan merasakan arwah-arwah yang berada di sekitarnya. Ia juga bisa berbicara dengan mereka menggunakan bahasa anjing. Ia sering membantu arwah-arwah yang tersesat atau bermasalah. Suatu hari, Chico sedang berjalan-jalan di kampus. Ia mencium bau yang tidak biasa. Ia mengikuti bau itu dan sampai di depan ruang kelas Pak Rudi. Ia mendengar suara Pak Rudi yang sedang mengajar. Ia heran. Ia tahu bahwa Pak Rudi sudah mati dalam kecelakaan. Ia melihat koran yang memberitakan kematian Pak Rudi. Ia juga melihat upacara pemakaman Pak Rudi. Chico mendekati pintu ruang kelas dan mengintip ke dalam. Ia melihat arwah Pak Rudi yang sedang berdiri di depan papan tulis. Ia juga melihat mahasiswa-mahasiswanya yang duduk dengan wajah ketakutan. Ia sadar bahwa Pak Rudi adalah arwah yang gentayangan. Ia merasa kasihan pada Pak Rudi dan mahasiswa-mahasiswanya. Chico memutuskan untuk membantu Pak Rudi. Ia masuk ke ruang kelas dan berdiri di samping Pak Rudi. Ia menggonggong dengan keras. Ia berharap Pak Rudi bisa mendengarnya dan menyadari keadaannya. Arwah Pak Rudi terkejut mendengar suara anjing yang menggonggong. Ia menoleh dan melihat Chico yang berdiri di sampingnya. Ia mengenal Chico sebagai anjing penjaga kampus. Ia suka bermain dengan Chico. Ia tersenyum dan mengelus kepala Chico. "Halo, Chico, apa kabar? Kamu kok masuk ke ruang kelas? Kamu mau belajar juga?" Chico menggelengkan kepalanya. Ia menggonggong lagi dengan keras. Ia menunjuk ke arah pintu ruang kelas. Ia ingin Pak Rudi keluar dari ruang kelas dan mengikuti dirinya. Ia ingin membawa Pak Rudi ke tempat yang lebih baik. Arwah Pak Rudi tidak mengerti maksud Chico. Ia mengira Chico hanya ingin bermain. Ia menggelengkan kepalanya.
Ia menunjuk ke arah papan tulis. Ia ingin Chiko diam dan tidak mengganggu kelasnya. Ia ingin melanjutkan mengajar dan menyelesaikan materinya. Chiko merasa frustasi. Ia menggigit tas Pak Rudi dan menariknya ke arah pintu. Ia berharap Pak Rudi mau mengikutinya. Ia tidak mau Pak Rudi terus mengajar di ruang kelas yang tidak ada yang mendengarnya. Arwah Pak Rudi marah. Ia melepaskan tasnya dari gigitan Chiko. Ia menepis Chiko dengan keras. Ia berteriak pada Chiko, "Chiko, berhenti! Jangan ganggu saya. Saya sedang mengajar. Saya punya deadline penelitian yang harus saya selesaikan. Pergi dari sini." Chiko terdiam. Ia merasakan amarah dan kesedihan Pak Rudi. Ia menyadari bahwa Pak Rudi mati karena penasaran dengan hasil penelitiannya yang belum selesai. Ia merasa iba pada Pak Rudi. Arwah Pak Rudi semakin lama semakin tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia merasa frustrasi dan marah karena tidak bisa menyelesaikan penelitiannya. Ia juga merasa iri dan benci kepada dosen-dosen lain yang berhasil mendapatkan penghargaan atau publikasi. Ia mulai melakukan hal-hal yang jahat dan kejam. Arwah Pak Rudi sering mengganggu dan menakut-nakuti mahasiswa-mahasiswanya yang tidak serius belajar atau yang berani menentangnya. Ia membuat mereka merasakan dingin, sakit, atau sesak. Ia juga membuat mereka melihat halusinasi yang mengerikan. Ia bahkan membuat beberapa mahasiswa pingsan atau gila. Arwah Pak Rudi juga sering mengincar dosen-dosen lain yang bersaing dengannya dalam bidang penelitian. Ia merusak atau mencuri data atau alat penelitian mereka. Ia juga mengirimkan email atau pesan ancaman kepada mereka. Ia bahkan mencoba membunuh beberapa dosen dengan cara yang sadis. Arwah Pak Rudi tidak peduli dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Ia hanya ingin membalas dendam dan menunjukkan bahwa ia adalah dosen terbaik. Ia tidak mau ada yang menghalangi atau mengganggu penelitiannya. Ia tidak mau ada yang mengalahkan atau menghina dirinya. Chiko tidak tinggal diam melihat arwah Pak Rudi yang semakin menjadi jeti. Ia merasa bertanggung jawab untuk membantu Pak Rudi dan menyelamatkan seluruh penghuni kampus dari teror arwah Pak Rudi. Ia berusaha untuk mencari cara untuk membuat Pak Rudi sadar dan ikhlas. Chiko mencoba untuk berbicara lagi dengan Pak Rudi. Ia menggonggong dengan lembut dan ramah. Ia mengajak Pak Rudi untuk bermain atau berjalan-jalan. Ia berharap Pak Rudi bisa bersenang-senang dan melupakan masalahnya. Namun, Pak Rudi tetap tidak mau mendengarkan Chiko. Ia malah mengusir Chiko dengan kasar. Ia menganggap Chiko sebagai pengganggu yang menghabiskan waktunya. Ia tidak mau bermain atau berjalan-jalan. Ia hanya mau bekerja dan menyelesaikan penelitiannya. Chiko tidak menyerah. Ia mencoba untuk membawa Pak Rudi ke tempat-tempat yang berhubungan dengan kenangan Pak Rudi. Ia membawa Pak Rudi ke rumahnya, ke kantor lembaga penelitian, dan ke makamnya. Ia berharap Pak Rudi bisa mengingat kehidupannya yang sebenarnya dan menyadari bahwa ia sudah mati. Namun, Pak Rudi tetap tidak mau menyadari keadaannya. Ia malah menyangkal atau mengabaikan apa yang dilihatnya. Ia mengira bahwa rumahnya, kantor lembaga penelitian, dan makamnya adalah halusinasi atau mimpi. Ia tidak mau mengakui bahwa ia sudah mati dan tidak punya kehidupan lagi. Chiko merasa putus asa. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk membantu Pak Rudi. Ia merasa bahwa Pak Rudi sudah terlalu keras kepala dan buta hati. Ia merasa bahwa Pak Rudi sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Chiko hampir menyerah. Ia hampir meninggalkan Pak Rudi dan kampus. Ia hampir menyerahkan nasib Pak Rudi dan seluruh penghuni kampus kepada Tuhan. Namun, ada sesuatu yang membuat Chiko tetap bertahan. Ada sesuatu yang membuat Chiko tetap berharap. Ada sesuatu yang membuat Chiko tetap berjuang. Sesuatu itu adalah cinta. Cinta yang Chiko rasakan kepada Pak Rudi. Cinta yang Chiko rasakan kepada seluruh penghuni kampus. Cinta yang membuat Chiko tidak mau menyerah. Chiko memutuskan untuk mencoba satu cara terakhir untuk membantu Pak Rudi. Cara yang paling sederhana tapi paling sulit. Cara yang paling berani tapi paling tulus. Cara itu adalah mencintai Pak Rudi. Chiko memutuskan untuk mencintai Pak Rudi dengan segenap hati dan jiwa. Chiko memutuskan untuk mencintai Pak Rudi tanpa syarat dan batas, tanpa harapan dan balasan.
Chiko memutuskan untuk mencintai Pak Rudi tanpa takut dan ragu. Chiko mendekati Pak Rudi yang sedang duduk di ruangannya. Ia melompat ke pangkuan Pak Rudi dan memeluknya dengan erat. Ia menjilati wajah Pak Rudi dengan lembut. Ia menatap mata Pak Rudi dengan dalam. Ia menggonggong dengan sayang. Ia mengatakan kepada Pak Rudi bahwa ia mencintainya. Pak Rudi terkejut. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasakan sesuatu yang hangat. Ia merasakan sesuatu yang indah. Ia merasakan sesuatu yang bernama cinta. Pak Rudi mulai menangis. Ia mulai sadar. Ia mulai terbuka. Ia mulai ikhlas. Tersenyum. Bahagia. Berterima kasih dan mencintai. Pak Rudi memeluk Chiko dengan erat. Ia menjawab gonggongan Chiko dengan lembut. Ia mengatakan kepada Chiko bahwa ia juga mencintainya. Ia mengatakan kepada Chiko bahwa ia sudah siap untuk pergi. Ia mengatakan kepada Chiko bahwa ia minta maaf atas segala kesalahannya dan ia berterima kasih atas segala bantuannya. Chiko tersenyum. Ia merasakan kelegaan dan kepuasan. Ia merasakan keberhasilan dan keajaiban. Kebahagiaan dan kedamaian. Ia merasakan cinta dan kasih sayang. Chiko mengantarkan Pak Rudi ke pintu gerbang kampus. Ia melihat cahaya putih yang menyilaukan. Ia tahu bahwa itu adalah jalan menuju alam yang baik. Ia tahu bahwa itu adalah tempat Pak Rudi akan beristirahat. Ia tahu bahwa itu adalah akhir dari cerita mereka. Chiko melepaskan pelukan Pak Rudi. Ia menggonggong dengan senang. Ia mengucapkan selamat tinggal dan selamat jalan kepada Pak Rudi. Pak Rudi membalas gonggongan Chiko. Ia mengucapkan terima kasih kepada Chiko. Ia mengucapkan maaf dan sampai jumpa kepada Chiko. Pak Rudi berjalan menuju cahaya putih. Ia melihat wajah-wajah yang tersenyum. Ia melihat keluarga dan teman-temannya. Ia melihat Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Pak Rudi tersenyum. Ia merasa damai, bebas, bahagia, dan cinta. Pak Rudi menghilang. Ia menjadi cahaya. Ia menjadi bintang. Ia menjadi legenda. Dan ia menjadi dosen Kai.